Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas PT Puri Sentul Permai ya, KDTN 2025 Q4. Oke, kita langsung aja ke analisis. Oke, di KDTN ini memang riwayat bagian dividennya masih sedikit ya, tapi ini penting karena dia 3 tahun ke belakang ya dia bagi dividen. Dan menariknya perusahaan ini IPO di tahun 2022 dan dia langsung bagi dividen nih. Jadi ini adalah IPO yang baik. Ya, perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Ya, jadi ini layak untuk dilihat lebih lanjut. Ya, KDTN. Oke. Oke, sekarang kita lihat langsung cek dulu ke Kastara Kasnya. Turun dulu sebentar. Satuannya rupiah penuh. Ya, kita zoom dulu. Oke ya, Kastara Kas ya. Nah ini kita harus lihat Kastara Kas karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Dan untuk posisi Kastara Kasnya di sini memang turun sekitar 42% ya, turun sekitar 1,7 miliar. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya kita lihat langsung ke saldo labanya dulu. Ya, ini penting karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya. Nah, jadi si KDTN ini ya sampai 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 9,1 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini adalah perusahaan yang baik karena saldo labanya positif. Ya, dia bisa bagi dividen. Nah, berikutnya kita lihat ekuitas miliknya. Kita pindahin dulu angkanya. Oke, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 0,15 ya. Jadi perusahaan ini KDTN baru profitnya sebesar 0,15 kali modal awalnya. Jadi ibarat modal 1 miliar telah profitnya 150 juta di luar dividen ya. Jadi ini masih bertumbuh ya, masih berkembang gitu. Nah, secara PBV memang ini super premium menurut saya. Kenapa? Karena PBV ini di 16,7 kali. Ya, lihat, dan ini juga yieldnya aja cuma 0,1%. Ya, jadi ini entah saya kurang begitu mengikuti beritanya. Jadi apakah mungkin pas waktu IPO itu memang dia FOMO atau gimana, saya nggak tahu ya. Cuman ini memang saya rasa dia premium sekali ya. Oke, berikutnya kita ke laba rugi ya. Kita langsung lihat ke pendapatannya dulu ya untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Dan di sini kita lihat ini salah angkanya 345. Dan untuk pendapatannya ini tumbuh sekitar 1,6 miliar ya, naik setara 5% gitu. Ini baik ya. Nanti dikurangi oleh harga modal, nanti kita dapat menghitung laba bruto ya. Ini penting untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya lewat gross profit margin. Di sini 45%, jadi teman-teman menjual barang 100.000, ambil kotornya 45.000 profitnya ya. Nah, di sini memang laba brutonya dia bertumbuh ya, tumbuh 10% naik 1,4 miliar. Nah, carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena laba brutonya semakin besar, maka laba bersihnya juga cenderung lebih besar ya. Laba bruto nanti dikurangi oleh beban operasional, non operasional beban pajak, nanti kita mendapatkan laba periode berjalan ya. Laba bersih inti dari laporan laba rugi. Nah, di sini kita lihat untuk laba bersihnya dia tumbuh sekitar 232 juta ya, naik 12%. Nah, secara PER ini saya rasa benar-benar nggak masuk di akal ya, karena dia PER-nya 559. Ya, PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau belinya PER 559, setidaknya holding periodnya itu 559 tahun ya, 5,5 abad gitu. Jadi ini benar-benar nggak masuk akal gitu. Entah saya nggak tahu ini sentimen tadi ya, sentimen atau FOMO, saya nggak begitu mengikuti ya. Nah, berikutnya kita lihat ke penerimaan kas ya. Di sini nilainya kita lihat dulu untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Di sini rasionya bagusnya 102%, artinya customer bayarnya hampir selalu full ya, bahkan lebih gitu ya. Lebihnya itu bisa jadi piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih ya. Nah, di sini penerimaan kasnya dia bertumbuh sekitar 6,7% ya, naik setara 2,1 miliar. Nanti kas ini digunakan untuk bayar operasional dulu, nanti baru kita dapat nilai net CFO ya. Nah, ini wajib positif. Karena kalau dia positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai ya, jadi uangnya nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Dari sini kita lihat net CFO tumbuhnya signifikan ya, naik 193%, naik 8,1 miliar.
Berikutnya kita lihat dulu aktivitas ekspansi usaha yang ini nilainya negatif. Artinya perusahaan itu dia berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya ya. Dan di sini kita lihat memang apa namanya? Di sini CF ya dia memang lebih besar daripada net CFO. Ya biasanya kalau lebih besar dia nanti itu dia bisa ambil pinjaman sih gitu ya. Dan di sini kita lihat tuh ya, benar ya di CFF di sini nilainya positif gitu. Artinya perusahaan ya dia mengambil pinjaman. Karena kalau dia nilainya negatif artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau enggak dia bayar dividen ya. Atau kalau dia bayar dividen nilainya negatif. Ambil pinjaman nilainya positif ya. Nah, jadi di sini polanya gitu ya. Polanya plus min plus dan ada penurunan kas tara kas ya. Jadi kalau penurunan kas tara kas artinya perusahaan itu harus keluar uang dari dalam dompetnya. Ya, jadi untuk ekspansi usaha ini dibiayai oleh operasional, pinjaman dan juga uang dari dalam dompetnya. Makanya ini yang menyebabkan penurunan kas yang lumayan ya. Nah, tapi sebenarnya secara cash flow segini sih saya rasa masih lumayan lah ya, masih oke. Apalagi kalau kita lakukan adjustment lakukan adjustment ini masih penurunannya sedikit si kas kasnya ya, karena ini kan ada adjustment dividen. Oke, sekarang kita lihat ke resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensinya. Ya, kita balik lagi ke aset lancarnya, kita pindahin dulu angkanya. Nah, di sini kita lihat nih ya, likuiditas jangka pendeknya belum dipindahin. Oke, di sini kita lihat tuh rasio lancarnya di 1,31, rasio kasnya di 0,3 ya, jadi masih relatif kuat ya, masih oke gitu. Cuman memang perlu diperhatikan itu short term debt-nya. Ya, short term debt-nya ada apa aja ya? Di sini ada utang bank ya yang mau jatuh tempo, utang usaha lain-lain. Oke, cuma satu aja. Ini kita pindahin dulu. Nah, di sini kita lihat ya untuk rasio kas dan short term debt memang ini masih agak lemah ya. Kalau ini sebelumnya kuat ya, 34 ini di 0,58. Ada utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun itu 4 miliar ya. Uang di dompet cuma 2,3 miliar ya. Jadi ini perlu diperhatikan strategi perusahaan untuk melunasi utang yang akan jatuh tempo ya. Tapi melihat dari arus kas segini sih saya rasa masih cukup oke gitu. Cuman memang perlu dilihat lagi ke kuartal-kuartal berikutnya. Nah, jadi memang saya rasa untuk likuiditas sih saya rasa resiko sih mungkin rendah ke menengah, cenderung ke menengah ya. Nah, sekarang kita lihat liabilitasnya, kita pindahin dulu. Nah, di sini kita lihat DR-nya masih rendah ya di 0,17 ya, masih sangat-sangat terkontrol. Dan untuk long term debt-nya di sini kita pindahin dulu angkanya. Di sini kita lihat masih banyak ruangnya di 0,05 ya, jadi masih sangat-sangat terkontrol ya. Jadi memang secara jangka panjang sih ini resiko sih masih rendah, tapi jangka pendek ya mungkin tadi ya rendah ke menengah, cenderung ke menengah. Nah, jadi KDTN setelah saya pindahkan ini adalah perusahaan baik ya, karena 3 tahun ke belakang bagi dividen ya, perusahaan terbukti untung, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Saldo labanya juga dia positif ya, telah profit 0,15 kali modal awalnya, masih bertumbuh. Tapi perlu diperhatikan karena perusahaan ini PBV super premium ya di 16,7, PR-nya juga sangat premium di 559 ya, holding period sekitar 559 tahun. Cash flow segini masih cukup lancar ya, masih cukup baik gitu ya. Cuman perlu diperhatikan bahwa debt-nya ini naiknya agak lumayan. Ini total debt-nya kan tadi naik 295%, naik 3 kali lipat gitu ya. Jadi dan secara likuiditas segini masih oke. Cuman yang tadi perhatian aja untuk di rasio kas terhadap short term debt-nya ya. Kita lihat nanti strategi perusahaan tadi untuk yang menghadapi ini ya, utang jatuh temponya. Nah, tetapi untuk solvabilitas sih masih rendah risiko ya. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk KDTN ya. Dan kalau teman-teman ada request saham, ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya, supaya nanti saya bahas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.